Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Purwastu, selamat datang di Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita bersama dengan saya Bu Febri. Kebetulan sekali kita bertemu di bulan Agustus, bulan yang identik dengan semangat kemerdekaan, merah putih, dan tentunya berbagai kegiatan khas seru tentang 17-an. Kalau berbicara tentang cinta tanah air, apa yang pertama kali muncul di benak sahabat Purwastu? Apakah upacara bendera, lagu Indonesia Raya, ataukah suasana merah putih yang khas dengan lomba 17-an? Tapi ternyata cinta tanah air tidak hanya tentang itu ya. Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap harinya. Lalu, bagaimana menumbuhkan cinta tanah air melalui karakter dan aksi nyata? Inilah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Dan tentunya sudah hadir bersama saya dua narasumber yang sehari-hari dekat dengan dunia anak-anak dan punya pengalaman menarik untuk kita dengarkan secara bersama. Yang pertama ada Bu Yola, Halo. selaku wali kelas 2. Dan yang kedua ada Pak Barok, guru olahraga kita. Halo. Semuanya keadaan sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memasuki ke perbincangan hari ini, kita akan melakukan pemanasan dulu. Tenang, kita bukan pemanasan stretching ya. Saya mau kasih pertanyaan cepat Bapak Ibu, jawab dengan spontan ya. Kalau Bu Yola dikasih satu, harus memilih satu. Bu Yola memilih balap karung atau makan kerupuk? Balap karung. Kenapa tuh Bu Yola? Ya kayak menarik aja begitu. Menarik ya, seru ya. Padahal kalau makan kerupuk bisa pakai nasi padang Bu Yola. Bu Yola tetap mau balap karung? Tetap balap karung. Untuk yang Pak Barok kalau dikasih pilihan menjadi petugas upacara atau peserta lomba 17-an, Pak Barok pilih yang mana? Petugas upacara sama Peserta lomba. Tentu saja saya memilih untuk menjadi peserta lomba. Peserta lomba. Kenapa Pak Barok? Karena menurut saya itu lebih seru ketimbang jadi petugas upacara. Lebih kompetitif ya Pak Barok ya, sesuai dengan tagline guru olahraga nih Pak, sportif dan kompetitif ya. Menurut Bapak Ibu, apa makna kemerdekaan bagi anak-anak Indonesia saat ini? Dari saya dulu ya Dari Bu Bu Febri. Yola. Kemerdekaan itu berarti bebas belajar, berkarya, bermain, dan menentukan cita-cita kita. Tapi harus ingat satu, meskipun nanti cita-cita yang apapun yang akan kita pilih, harus tahu tanggung jawabnya itu bagaimana. Dari saya seperti itu. Dari Pak Barok? Mungkin menambahkan sedikit dari Bu Yola ya. Sama maknanya dari kemerdekaan. Namanya merdeka itu bebas. Artinya apa? Itu semangat atau kebebasan untuk belajar, berkarya, bermimpi yang setinggi-tingginya, serta mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dengan penuh tanggung jawab tentunya Bu Yola ya. Serta apa yang paling penting, yaitu menghargai perjuangan dari bangsa atau perjuangan dari para pahlawan yang terdahulu. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi generasi yang berprestasi tentunya Bu Febri. Dan juga generasi yang berguna bagi bangsa. Itu yang terpenting bagi saya. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang cinta Indonesia dan semangat kemerdekaan, tentunya semua yang disampaikan dari Bu Yola dan Pak Barok itu tadi adalah tanggung jawab. Kemudian kita sudah ketika kita sudah memilih apa yang kita inginkan, kita harus tanggung jawab dan konsisten seperti itu. Dan Bu Yola sehari-hari kan bertemu dengan anak-anak kelas 2 yang tentunya sedang berada di fase penting dalam membangun kebiasaan dan karakter. Saya ingin menggali lebih jauh nih Bu Yola. Yang pertama, bagaimana cara mengenalkan rasa cinta tanah air kepada siswa kelas 2? Dengan mengenalkan lagu daerah Bu Febri. Selanjutnya dengan mengenalkan makanan daerah dari berbagai daerah. Dari Yogyakarta itu makanannya apa. Nah, dimulai dari situ supaya bagaimana caranya kita itu membangun semangat anak-anak untuk apa sih budaya daerah itu gimana. Baik, memang kita harus mengenalkan rasa cinta Indonesia mulai sejak dini ya Bu Yola ya. Untuk yang kedua, tadi Bu Yola sudah mengenalkan rasa cinta tanah air Indonesia kepada anak-anak siswa kelas 2. Yang selanjutnya, nilai apa saja yang penting ditanamkan kepada anak-anak saat memperingati Hari Kemerdekaan? Yang paling penting adalah cinta tanah air. Berikutnya
yang biasanya kita biasakan di sekolah ya Bu Febri ya. Iya. Yang paling penting itu adalah gotong royong. Saat kita melakukan sesuatu harus bergotong royong dengan teman-teman. Supaya apapun yang kita lakukan itu supaya cepat selesai juga. Baik. Dan berikutnya harus disiplin. Disiplin, betul sekali ya Bu Yola. Disiplin itu adalah memang kunci dari segala Harus kunci. itu harus Nah, disiplin. kalau itu tadi Bu Yola sudah menanamkan hal-hal yang sangat penting untuk anak-anak. Terus untuk dalam kegiatan sehari-harinya seperti apa Bu Yola? Mungkin nanti dari Ibu Yola sampaikan bisa dicontoh untuk teman-teman atau sahabat Purwastu di rumah. Dari pembiasaan di sekolah dulu ya Bu. Seperti contohnya upacara bendera. Upacara bendera. Nah, itu kan upacara bendera salah satu bentuk menanamkan karakter anak-anak untuk mencintai tanah air. Berikutnya adalah menyanyikan lagu nasional Bu Febri. Nasional, iya. Seperti itu. Dimulai dari itu dulu. Dan kalau kita tentunya sudah mengajarkan itu semua di sekolah Bu Yola ya. Jadi memang ada keterkaitan antara di sekolah dan di rumah. Kalau menurut Bu Yola, bagaimana peran keluarga dalam menumbuhkan semangat nasionalisme sejak dini? Jadi guru dan orang tua itu harus menjadi teladan dulu Bu Febri. Membiasakan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai disiplin, bertanggung jawab, dari hal-hal kecil itu dulu Bu Febri. Disiplin dan Nah, tanggung jawab ya. membiasakan di kehidupan sehari-hari. Itu adalah peran guru dan orang tua. Memang harus benar-benar komitmen ya Bu Yola. Komitmen. Disiplin dan tanggung jawab. Betul. Karena dari itu semua nanti kita bisa melanjutkan ke hal-hal berikutnya yang lebih baik. Betul Bu Nah, Febri. sebagai penutup segmennya Bu Yola, Oh, saya mau tanya iya. satu hal Bu Yola. Menurut Bu Yola, karakter apa yang harus dimiliki generasi Indonesia agar cita-cita bangsa bisa tercapai Bu Yola? Yang paling penting harus kita lakukan adalah karakter jujur. Jujur. Iya. Berikutnya disiplin dan bertanggung jawab. Itu yang paling penting yang harus kita lakukan. Baik. Nah, ternyata menarik sekali ya Bu Yola. Kalau kita menanamkan rasa cinta tanah air bisa dikenalkan Betul. kepada anak-anak melalui hal-hal yang paling dekat di kehidupan sehari-hari. Seperti jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Baik. Nah, kalau kita tadi banyak membahas tentang karakter anak dan pembiasaan di kelas, sekarang kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Karena ada satu kegiatan yang juga dekat dengan anak-anak yang sering kali ditunggu-tunggu yaitu olahraga. Pak Barok. Baik Pak Menegangkan sekali nih. Barok. Nah, Pak Barok, saya mau menanyakan hal yang paling dasar dulu nih Pak. Menurut Pak Barok, apa hubungan antara olahraga dan kemerdekaan? Menurut saya selaku guru PJOK, hubungan antara olahraga dan semangat kemerdekaan adalah intinya itu nilai-nilai yang ada dalam olahraga itu sangat sejalan sekali dengan semangat kemerdekaan. Seperti apa? Seperti semangat pantang menyerah, sportivitas, disiplin, dan juga semangat pantang menyerah. Nah, berarti itu Pak, itu salah satu nilai karakter yang bisa dipelajari anak-anak ya kan. Betul, dalam Bu Febri. olahraga tentunya ada berbagai macam permainan yang biasanya Bapak ajarkan. Nah, dari permainan Pak, apa yang bisa kita petik? Misal Bapak dalam saya ingat minggu kemarin ada permainan bola ya Pak ya. Kalau kita Bapak mengajarkan permainan bola itu, kalau kita kaitkan dengan nilai kemerdekaan, apa yang bisa kita ambil? Kalau dari permainan sepak bola ya, semangat kerjasama. Kerjasama. Untuk mencapai tujuan itu kita harus kerjasama dan tentunya apa? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Sesulit apapun kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, insya Allah hasilnya baik dan itu sangat sejalan dengan kemerdekaan yang kita alami sekarang ini. Baik Pak Barok, itu tadi adalah nilai karakter yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak ya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan sportivitas kepada anak-anak ketika mengikuti perlombaan misalnya? Oke. Tentunya yaitu kita contohkan dengan cara apa? Dengan cara mentaati peraturan yang sudah disediakan. Bahwa kita jelaskan bahwa nanti yang terpenting itu bukan menangnya, yaitu tingkat sportivitasnya. Jadi menang itu penting, tapi
sportivitas itu jauh lebih penting. Apa maknanya menang tapi kalau tidak sportif itu mesti tidak ada artinya kan kalau menurut saya itu. Berarti semakin menarik ya Bapak Ibu, kalau di kegiatan olahraga itu nggak cuma tentang bergerak dan berkeringat ya. Tentunya tadi Pak Barok menyampaikan mengajarkan bekerja sama, sportivitas, menghargai orang lain, dan ternyata itu adalah nilai-nilai yang menjadi bagian cara kita untuk menemukan cinta tanah air melalui aksi nyata. Betul sekali. Nah, setelah mendengar cerita dari Bu Yola dan Pak Barok, ternyata banyak sekali hal sederhana yang bisa kita tumbuhkan kepada anak-anak. Sekarang ya, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu dari sudut pandang keduanya. Dari Bu Yola dulu ya. Menurut Bu Yola, apa satu hal sederhana yang bisa dilakukan anak-anak setiap hari untuk menunjukkan rasa cinta tanah air? Disiplin. Disiplin, Iya. baik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, baik di rumah maupun di sekolah, kita harus disiplin. Baik, kalau dari Pak Barok? Sama Disiplin ya. Memang Itu yang paling menarik penting. ya ini kan, disiplin itu adalah salah satu kegiatan kecil, tapi kalau yang kita lakukan setiap hari itu maknanya ternyata besar. Pondasinya. Bagaimana cara kita mentaati tentang waktu, tentang apa yang sudah ditanamkan itu harus disiplin. Nah, keren sekali jawaban Bapak Ibu. Nah, sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini, kalau boleh nih Pak Barok dan Bu Yola, saya minta diberikan satu kalimat penyemangat untuk seluruh siswa SDN Purwantoro 1 yang hari ini sedang melihat podcast ini, bagaimana agar terus mencintai Indonesia. Kira-kira bagaimana kalimatnya? Waduh, apa ya Bu Febri ya? Hidup itu memang capek, tapi kita harus tetap terus berjalan. Masya Allah. Terus tetap semangat, Tetap apapun semangat ya. itu kita harus tetap semangat. Itu. Dari Pak Barok? Kalau dari Pak Barok, apa ya? Jangan takut untuk bermimpi, karena bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita mau berusaha, insya Allah pasti ada jalan. Berusaha dan disiplin ya Bapak Ibu. Nah, keren sekali ternyata pesannya. Sahabat Purwastu, dari bincang-bincang kita pada hari ini, kita belajar bahwa cinta tanah air itu tidak harus dimulai dari hal yang besar. Kita bisa mulai dari kegiatan hal-hal kecil seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama sportivitas. Nah, kemudian jadi semangat kemerdekaan itu tidak harus kita rayakan ketika bulan Agustus saja ya Bapak Ibu ya. Tapi setiap hari kita bisa menemukan karakter melalui aksi nyata yang sudah disampaikan oleh Pak Barok dan Bu Yola tadi. Terima kasih Bu Yola dan Pak Barok untuk sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama kita pada pagi hari ini. Dan untuk sahabat Purwastu, terima kasih sudah menyimak Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita. Saya Bu Febri pamit undur diri, tetap semangat, terus berbuat baik, dan tentunya bangga menjadi anak Indonesia. Sampai jumpa di Purwastu Talks selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.